Halo, nama saya Rifki Mahdia Ferrari dengan NIM terakhir 3 digit 045. Di sini saya akan menjelaskan Address Resolution Protocol atau disingkat dengan ARP. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana router Anda atau server DHCP Anda akan nge-resolve address sehingga Anda tidak perlu meresolve address. Dan ini tuh untuk mengurangi pengecekan, kesalahan konflik, dan beberapa keuntungan lain yang akan membantu efisiensi. Di sini ada destination on the same network. Jadi tujuan pada jaringan yang sama. Nah, dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat pada Ethernet LAN. Nah, jadi di sini ada alamat MAC, ada alamat MAC dan IP. Nah, MAC address itu layer 2, sedangkan IP address itu layer 3. Nah, di sini ada destination on remote network. Nah, jadi sebagian besar Anda akan menggunakan alamat IP. Nah, tetapi Anda itu juga harus membutuhkan source. Jadi membutuhkan alamat MAC sumber atau source MAC di mana informasi tersebut berasal. Nah, jika ini jadi perumpamaan, jadi ini ada destination MAC dan di sini ada destination IP address. Nah, ini adalah original source. Nah, original source di sini itu nyimpen destination MAC address-nya. Nah, kalau di sini menyimpan source MAC-nya. Nah, untuk yang di sini tuh nyimpen source IP dan di sini adalah destination IP-nya. Nah, tentu saja alamat IP dibutuhkan dua informasi untuk dapat untuk mengirim informasi tersebut dari tempat yang tepat dan tentu saja ke tujuan yang tepat. Nah, di sini adalah ARP. Nah, ARP itulah yang kita gunakan untuk menentukan alamat MAC mana dan alamat IP mana yang akan kita kirimkan informasi. Jadi kedua alamat tersebut diperlukan untuk komunikasi yang tepat. Cukup masukkan nama depan dan nama belakang. Jadi Anda memerlukan nama depan atau nama belakang Anda untuk mengidentifikasi Anda. Jadi saya dapat mengatakan bahwa alamat MAC seperti nama belakang Anda, sedangkan alamat IP seperti nama pribadi Anda. Nah, jadi protokol relasi address, address relation protocol memiliki tabel yang menyimpan alamat MAC dan alamat IP. ARP bekerja sama dengan DHCP untuk resolve alamat IP. Nah, sekarang untuk router Cisco, jika Anda mengatakan tampilkan show IP ARP, Anda mendapatkannya sehingga Anda mendapatkan alamat IP protokol yang berjalan di mana Anda mendapatkan perangkat keras yang merupakan alamat MAC dan Anda mendapatkan interface memberitahu Anda bahwa itu statis dan atau apakah itu dinamis. Seperti inilah tabel alamat Anda sehingga ia tahu device ini adalah IP merah. Jadi kapan saja device ini berkomunikasi di jaringan. Nah, interface ini tahu apa yang akan digunakan untuk mengidentifikasinya sehingga ARP ini bekerja sama dengan DHC. Nah, ARP issues. Nah, jadi kita bisa kena poisoning yang dilakukan oleh hacker-hacker. Nah, kenapa kita harus belajar ARP? Nah, karena
jaringan itu bisa memiliki kerentanan. Nah, di sini on a typical business network, this broadcast would have minimal impact on network performance. Jadi uh, serangan-serangan dari hacker itu bisa mengakibatkan terjadi penurunan performa jaringan. Nah, ini di sini ada if many devices start accessing network services at the same time, there can be reduction in performance for a short time. Jadi kalau semisal ada banyak device yang mengakses jaringan dalam waktu yang sama, nah itu mungkin akan kayak terjadi pengurangan performa di jaringan tersebut, tapi hanya sementara waktu. Nah, selanjutnya ARP spoofing. Nah, dalam spoofing orang dapat memeriksa apa yang kita miliki di sana dan bertindak seolah-olah itu benar. Jadi itu adalah beberapa masalah ketika Anda memalsukan IP address dan memalsukan MAC address dan seseorang mengirimkan informasi kepada Anda. Padahal seharusnya tidak mengirimkan informasi ke Anda. Jadi itulah beberapa masalahnya. Jadi spoofing itu kayak semacam fake, gimana ya, IP address, MAC address itu semuanya bisa dipalsukan. Jadi semisal ada orang yang seharusnya mengirim suatu informasi ke device yang MAC addressnya ini, nah itu orangnya itu tetap mengirim sesuai dengan alamat MAC address yang akan dituju. Jadi semisalnya Anda memalsukan MAC address, misalnya 0011 perumpamaan. Nah, MAC address yang Anda miliki yang aslinya tuh harusnya 0022, tetapi Anda spoofing jadi 0011, ya Anda tetap akan mendapatkan informasi tersebut karena MAC address Anda ya itu tujuan dari pengirim informasinya. Nah, di sini kesimpulannya itu adalah, nah, IP address are used to identify the address of the original source device and the final destination device. Jadi IP address itu mengidentifikasi alamat dari device asal dan ke device tujuan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah IP address, MAC address itu kayak semacam identifier unik, ya, identifier unik di jaringan Anda. Tapi semua itu pasti memiliki kekurangan dan gimana ya, vulnerability. Jadi kayak semacam ada sisi yang ada sisi yang memiliki kerentanan. Nah, tapi Anda tidak usah khawatir. Jadi ada beberapa router, switches itu yang nggak bisa, kayak gimana ya, tidak bisa usernya itu nggak bisa spoofing gitu. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.